Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang mengabarkan berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk berita hari ini datang dari Frank Rijkaard Sokoy yang nampilnya benar-benar eksplosif pas pada waktu melawan Barito Putra di Stadion Manan Solo Sabtu tanggal 4 Desember kemarin. Jadi patut diapresiasi apa yang telah dilakukan. Nah, Aji Santoso menilai pemain asal Jayapura itu tampil di atas ekspektasinya karena ini merupakan perdana Sokoy tampil menjadi starter. Sokoy dimainkan pada laga ini setelah bek kiri utama Persebaya Reva Adi Utama yang selalu tampil menjadi pilihan utama di 11 pertandingan. Jadi ini adalah pertama bagi Sokoy dia menjadi seorang starter untuk menggantikan Reva Adi Utama. Coach Aji bilang seperti ini, melihat penampilan impresif dari Frank Rijkaard Sokoy, jujur saya sedikit surprise melihat penampilan Sokoy. Dia pertama kali menjadi starting, tetapi penampilannya tadi cukup bagus. Fighting spirit tidak mudah terlewati. Akibat performa apinya itu, Aji menyebut tim lawan tidak mudah menyusun serangan dari sisi kiri pertahanan Persebaya. Penyerangan dari sisi kanan lawan tidak begitu jalan karena penjagaan Sokoy pada Rizky Pora sangat bagus. Tidak hanya itu, pertahanan sisi kiri, sisi kanan, pertahanan Persebaya dijaga Adi Setiawan. Laga tersebut dinilai Aji juga berjalan baik. Terbukti penyerang sayap Barito Putra Rafael Gomez de Oliveira atau Rafinha yang di banyak laga menjadi motor serangan pada laga ini tidak bisa berbuat banyak. Adi Setiawan juga termasuk bagus. Saya menginstruksikan padanya untuk tidak memberi ruang kepada Rafinha, pungkasnya. Akibat performa api ini, Persebaya kembali cetak clean sheet. Ini clean sheet keempat beruntun Persebaya dari 9 laga tanpa kekalahan. Kalau melihat performa yang begitu bagus dari Persebaya, patut ya mengapresiasi para pemain kita, khususnya di sektor back, benar-benar tampil fokus, tampil impresif, benar-benar disiplin lah dalam setiap pertandingan. Nah, berita selanjutnya datang dari kemenangan Persebaya atas Barito. Masih misalkan cerita-cerita menarik, diantaranya Taisei Marukawa mencetak gol kedua Persebaya semalam, melakukan selebrasi yang tidak biasa bersama rekan setimnya. Pemain asal Jepang melakukan tarian di pinggir lapangan. Gaya selebrasi itu belum pernah dilakukan oleh Taisei. Sebelumnya ia lebih dingin dalam melakukan selebrasi. Biasanya ia mengacungkan dua jari tangan kanan dan kiri membentuk huruf M yang berarti inisial namanya, yaitu Taisei Marukawa atau Marukawa. Pemilik nomor 10 itu sempat selebrasi membentuk inisial T kala menjebol Persita Tangerang. Lalu apa yang membuatnya bergoyang ketika melakukan selebrasi melawan Barito? Nah, dia bilang seperti ini. Sebelum pertandingan, Wilson mengirim video selebrasi dari negaranya. Sayang, saya kira itu menarik. Jadi, saya ikuti saja gerakannya, ungkapnya. Taisei mendapatkan informasi bahwa Brasil mayoritas pemain melakukan tarian setelah mencetak gol. Mulai dari pemain liga lokal hingga level Neymar mengekspresikan kegembiraan setelah mencetak gol lewat tarian. Selain itu, Taisei mempersembahkan golnya untuk Wilson. Bagi pemain yang pernah bermain di kompetisi Malta itu, kehadiran Wilson membantunya untuk mencetak gol. Meski tidak memberikan umpan secara langsung, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami kesulitan bermain tanpa Wilson. Dan terbukti, dengan adanya Wilson, semua pemain bertahan jadi terpecah. Dan saya punya peluang mencetak gol, jelas Taisei. Jadi selebrasi itu kami lakukan bersama-sama sebagai bentuk perayaan bersama-sama dengan Wilson. Dengan 1 gol tambahan,
Kini Taisei menjadi pencetak gol terbanyak di Persebaya, sudah 7 gol dilesakkan ke gawang lawan hingga pekan 15. Apa yang dikatakan Taisei memang benar, setiap Wilson gak main, memang permainan Persebaya terlihat tersendat ya. Lini tengah gak bisa berkembang, jadi wajar seumpama Taisei mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Wilson pada pertandingan lawan Barito. Memang itu diapresiasi, tambah bagus permainannya. Nah, berita selanjutnya datang dari Wilson dan Kotaji yang mengapresiasi penampilan Wilson sampai pekan ke-14 ini ya. Dengan sampai saat ini Wilson mencetak 6 gol dan dia reguler selama 11 kali pertandingan. Wilson benar-benar pemain yang dibutuhkan oleh skema Kotaji, dan Kotaji bilang seperti ini. Jujur, Wilson tadi main bagus. Memang ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi saya mengapresiasi kerja Wilson, ungkap Aji Santoso usai laga. Terus dia meneruskan seperti ini, terbukti saat hadapi Persik tidak ada Wilson kami sedikit kesulitan. Meski dia tidak mencetak gol, paling tidak merepotkan pertahanan lawan. Tambahnya, menurut saya permasalahan dia ketika cetak 1 gol saja selesai, akan ada gol-gol berikutnya. Tapi saya tetap mengapresiasi kerja Jose Wilson malam ini. Jadi di sini benar ya, Kotaji benar-benar membutuhkan jasa Wilson sampai pekan ini. Tapi kalau kita melihat data dan statistik ya, Persebaya sampai pekan ke-14 ini Persebaya meraih 8 kali kemenangan, dan di 8 kemenangan itu Wilson selalu hadir, dan di saat Wilson tidak hadir kita tidak dapat meraih kemenangan, benar-benar susah dalam mengembangkan permainan. Dan saya rasa Wilson bagus secara kolektivitas, tapi benar-benar kurang bagus saat individual. Contohnya setiap kita Wilson main, permainan Persebaya bisa berkembang, permainnya bisa lepas, karena saya merasa setiap Wilson main dia bisa mengikat beberapa pemain untuk menjaga dia. Makanya di situ ada space kosong, ada ruang kosong yang bisa dieksplorasi oleh pemain-pemain Persebaya. Tapi secara individual dia selalu tidak tampil maksimal lah. Dia sangat susah dan menyelesaikan setiap peluang. Kita sering ya melihat Wilson sering gagal mencetak gol di saat seharusnya peluang itu benar-benar mudah gitu loh. Jadi kesimpulannya dia bagus secara kolektivitas, tapi benar-benar kurang begitu maksimal saat personal. Jadi kesimpulannya tergantung kita melihatnya seperti apa. Data dan faktanya memang seperti itu. Data faktanya dalam 14 kali pertandingan sudah menunjukkan bahwasanya Wilson memang sangat bagus di saat kolektivitas. Nah, buat sampean seperti apa? Pasti sampean punya opini terkait penampilan Wilson sampai musim ini. Monggo, dan kita doakan yang terbaik buat Persebaya dan pemain-pemain Persebaya ke depannya agar tambah kompak, tambah oke lagi ke depannya. Sekian dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.